Shalom Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Perenungan kita pada malam hari ini yaitu bertemakan menguatkan tatanan keluarga yang terambil dari Imamat 18 ayat 6 sampai yang ke-30. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa tidak akan ada masyarakat yang baik tanpa keluarga yang baik. Nah, ini membuat kita dapat melihat bahwa ternyata kehidupan keluarga itu sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Ya, mengapa? Karena keluarga merupakan unit terkecil di dalam kehidupan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi seseorang untuk dapat mengembangkan kehidupan spiritualitasnya. Bahkan baginya, keluarga merupakan tempat untuk dapat membangun dan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik. Bahkan keluarga juga dikatakan sebagai sebuah fondasi di dalam sebuah kehidupan masyarakat. Nah, tentu hal ini memperlihatkan bahwa ketika keluarga terbentuk secara baik, maka ini juga akan memiliki pengaruh yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Tetapi sebaliknya, ketika keluarga-keluarga yang terbentuk itu tidak harmonis, hancur, berantakan, itu juga tentu memiliki pengaruh yang tidak baik di dalam kehidupan masyarakat. Menjadi masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang baik tentu menjadi cita-cita atau dambaan setiap bangsa dan juga masyarakat. Nah, hal ini jugalah yang ternyata dikehendaki Allah, bahwa Allah pasti tentunya menghendaki setiap bangsa memiliki tatanan kehidupan yang baik, yang selalu seturut dengan kehendaknya, tanpa terkecuali. Begitu juga dengan kehidupan bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan atau umat pilihannya. Tentu Allah menghendaki bahwa bangsa Israel harus memiliki tatanan kehidupan yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana Allah berperan untuk dapat membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang memiliki tatanan kehidupan yang baik? Melalui perikop ini kita dapat melihat bahwa ternyata Allah memulai perencanaan, bahkan ia membuat peraturan-peraturan bagi bangsa Israel agar mereka menjaga kekudusan kehidupannya di tengah keluarga. Mereka harus menjaga kekudusan kehidupan keluarga mereka. Kalau kita melihat, bangsa Israel itu hidup di tengah-tengah bangsa yang kacau. Di Mesir terjadi kekacauan. Begitu juga ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Terjadi kekacauan pula di sana. Nah, Allah tidak menginginkan bahwa bangsa Israel juga akan mengalami kekacauan seperti bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu, Allah menyampaikan berbagai peraturan agar ditaati oleh bangsa Israel sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kehidupan yang lebih baik, bahkan baik dan berbeda dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tadi membaca perikop kita pada malam hari ini, maka kita dapat menemukan bagaimana Allah berfirman dan menyampaikan berbagai peraturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Terkhususnya peraturan-peraturan tentang kehidupan dan tatanan di dalam keluarga. Bahwa mereka tidak bisa merusak kehidupan keluarga mereka dengan melakukan pernikahan antar kerabat dekat dan berbagai aturan-aturan yang lainnya. Disinilah mengapa dituliskan dan dijelaskan mengenai siapa saja orang-orang yang dapat kita nikahi dan siapa yang tidak dapat kita nikahi di dalam keluarga kita, sehingga kita bisa menjaga keutuhan keluarga dan tidak membuatnya hancur. Tetapi kita harus menjalankan atau membangun sebuah relasi yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Jangan sampai ketika kita mengingini seseorang, itu justru membuat kehidupan keluarga kita menjadi hancur. Bukannya relasi yang baik yang terbangun, tapi justru yang sebaliknya. Dengan berbagai peraturan yang difirmankan ini, Allah menghendaki agar kehidupan bangsa Israel sebagai umatnya dapat berlangsung dengan baik dan seturut dengan kehendaknya. Dan itu semua dimulai dari bagaimana bangsa Israel harus membangun kehidupan keluarga mereka
dengan baik. Ini berarti bahwa membangun kehidupan keluarga kita itu memiliki pengaruh yang besar di tengah tatanan bukan hanya masyarakat tapi kehidupan bangsa. Oleh karena itu, kita harus memulai membangun keluarga terlebih dahulu, baru itu akan memiliki efek yang besar di dalam kehidupan masyarakat. Nah, hal yang sama juga berlaku di dalam persekutuan. Persekutuan kita sebagai umat Allah atau umat percaya. Bagaimana kita menjalankan atau membangun kehidupan keluarga kita, itu juga berpengaruh di dalam persekutuan yang kita bangun di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu, kita juga harus membangun persekutuan dengan baik, dengan cara menjaga kehidupan keluarga kita dengan baik pula. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana atau kehidupan keluarga seperti apakah yang akan kita bangun di masa mendatang atau yang sudah kita bangun saat ini? Apakah sebuah keluarga yang baik, yang bahagia, atau justru yang sebaliknya, sebuah keluarga yang ternyata banyak mengalami kepedihan, banyak duka cita di dalamnya? Ini menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana saat ini, sampai saat ini kita membangun kehidupan keluarga kita. Kita bisa melihatnya apakah keluarga kita, keluarga yang kita bangun merupakan keluarga yang baik dan bahagia melalui relasi kita dengan keluarga kita. Bagaimana relasi kita dengan anak-anak kita? Bagaimana kita sebagai anak berelasi dengan orang tua? Bagaimana kita berelasi dengan sanak saudara atau kerabat kita? Sudahkah kita membangun relasi yang baik dengan mereka? Atau justru kita sebaliknya memiliki relasi yang tidak baik atau hancur? Orang tua mungkin menyakiti hati anak mereka. Anak mungkin mengecewakan orang tua. Kita saling bersiteru atau berselisih paham dengan saudara-saudara kita. Ya, kita tidak bisa memungkiri hal-hal itu mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi melalui perikop ini kita diingatkan bahwa ternyata membangun keluarga yang baik itu sangat penting bagi kehidupan persekutuan maupun kehidupan masyarakat banyak. Saat ini ketika kita berada di dalam masa-masa yang sulit, di masa-masa pandemi seperti ini, kita memiliki banyak waktu untuk bersama dengan keluarga kita. Nah, kita harus memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk membangun relasi yang baik di tengah keluarga kita. Kita harus lebih banyak memberi waktu kita kepada anak-anak, kepada orang tua, dan mengisinya dengan hal-hal yang positif yang dapat membangun relasi atau bahkan membangun iman dan spiritualitas kita untuk menjadi lebih baik. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita saat ini di tengah-tengah masa seperti ini, kita gunakan sebaik mungkin. Sesuai dengan perikop kita diingatkan bahwa ternyata menjaga tatanan keluarga untuk menjadi keluarga yang baik itu sangatlah penting. Oleh karena itu, mari kita usahakan, kita bangun, kita memperkuat tatanan kehidupan keluarga kita dengan baik, sehingga persekutuan kita di tengah jemaat, bahkan kehidupan kita di tengah masyarakat dapat terjalin dengan baik pula. Kiranya Tuhan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati.